Di dunia dengan tatanan baru, sebagian manusia membangkitkan kemampuan superhuman yang dikenal dengan player. Mereka bertarung untuk menaklukkan tower yang tiba-tiba muncul. Aku adalah player level 1 terkuat di dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Gi-gyu mendapatkan fakta tentang Project Adam untuk menciptakan wadah bagi dua Demon King neraka. Setelah itu, Gi-gyu berhasil membangkitkan Hwang Chae-il menjadi ego. Dengan skill Hwang Chae-il, Rui pada akhirnya bangkit dan melakukan sparring dengan Gi-gyu. Cerita berlanjut di Tower Gi-gyu. Gi-gyu yang pingsan kemudian sadar. Ini ada di mana? El ada di sana menemaninya dan bilang, "Apa Anda sudah sadar, Master?" Gi-gyu heran, "Apa yang terjadi?" El menjawab, "Setelah kemarin Anda berlatih dengan Rui, Anda kelelahan. Jadi saya bawa Anda ke dalam Tower Gi-gyu dan membantu Anda pulih. Saat Anda tak sadarkan diri, saya juga menyusun pikiran Anda." Gi-gyu bingung, "Aku sedikit terbebani karenanya, terima kasih." Rui terlihat di sana juga. "Jadi kau sudah sadar?" Gi-gyu mendadak heran. "Tunggu Rui, ada apa dengan tubuhmu? Kenapa kau jadi lebih muda?" Terlihat kini tubuh Rui mengecil. Rui bilang, "Apa ada yang salah dengan penampilanku?" El bilang, "Itu kan latihannya, karena Rui masih tidak stabil. Kekuatan sebanyak itu memiliki konsekuensi." Brunhard kembali meledek. "Sekarang Rui terlihat sangat imut. Rui seumuran denganku." Rui kesal. "Enyahlah serangga sebelum aku menyeretmu dengan raket listrik." Di sisi lain, Tuan Huang sedang berdua dengan Hwang Chae-il. Mereka mulai ngobrol. "Apa tidak ada yang mau kamu katakan?" Hwang Chae-il menjawab, "Hak apa yang aku punya untuk berbicara? Bahkan jika aku memiliki 10 mulut, aku tidak bisa berbicara." Huang bertanya, "Apa kau tidak membenciku? Akulah yang membuatmu menjadi seperti ini." Chae-il bilang, "Jika bukan kau, aku sendiri yang akan melakukannya. Terima kasih karena sudah memberikanku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Maafkan aku, ayah." Huang hanya bisa menghela nafas. "Kau harus menebus kesalahanmu kepada Minso, bukan aku. Simpan kesalahanmu itu dalam hatimu seumur hidup." Setelah itu 1 bulan berlalu. Gi-gyu melakukan rapat di dalam tower. "Baiklah, kalau begitu mulai saat ini ayo mulai pertemuannya untuk menyerang Guild Karvan." Laporan kegiatan Sunghon, "Izinkan aku merangkum informasi yang telah didapatkan dari luar." Gi-gyu heran melihat fasilitas di sana. Jadi lebih modern, teknologi kuno jadi terasa tidak ada. Brunhard bilang, "Ayahku bisa membuat apapun." Sunghon mulai memberikan laporannya. Guild Karvan saat ini sedang mengepung rumah Kim Gi-gyu. Mereka membuat tim dari 4 sampai 5 ranker. Tempat yang mereka tempati bisa dilihat pada foto berikut. Meskipun mereka mengelilingi dengan beberapa lapis, tapi anehnya mereka tidak bisa mendekat dalam radius 500 meter. Mendengar itu, Gi-gyu sejenak berpikir, 500 meter. Ketika saat aku membangkitkan Guardian Tuan Huang, ada barrier yang dipasangnya dan jaraknya juga sudah ditentukan. Ditambah Baal pernah bilang memasang barrier juga. Rui yang melihat gambar tersebut menyadari sesuatu. Tata letak itu yang benar saja. Beberapa waktu kemudian di kota Seoul, 2 orang ranker utusan Karvan sedang mengendarai mobil. "Bukankah kita hanya perlu mengisi dayanya saja?" Seorang menjawab, "Semua orang yang ada di dalam jarak tertentu dari rumah itu akan mati." Pada transmisi terakhir ada seorang pria tua yang membicarakan tentang undead atau semacamnya. "Baiklah, jadi berhati-hati, jangan sampai membuat kesalahan sekecil apapun. Kita tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya." Tiba-tiba player yang mengendarai mobil menerima serangan kejutan. Semua player yang mengikutinya panik. "Apa kita diserang? Pedang kalian, bawa pedang kalian." "Tunggu, di mana pedangku?" Tiba-tiba menghilang. Semua player di sana kemudian dihabisi. Ternyata itu adalah ulah Yung Cheo. Bawahan Kim Gi-gyu benar. Magira, itu adalah lingkaran sihir neraka. Terlihat dia membawa sehelai bulu.
Ia teringat kembali saat rapat. Rui waktu itu bilang, jika secara spesifik itu menggambar pola tertentu untuk menciptakan efek yang mirip dengan lingkaran sihir. Tapi untuk melakukan itu dibutuhkan kekuatan demon. Mengubah kekuatan player menjadi kekuatan demon dengan first potion. Jadi begitulah cara kerjanya. Gigio berkata, lingkaran sihir seperti apa maksudnya? Rui menjawab, aku tidak tahu, tapi Andras mempunyai kemampuan di luar bayangan kita. Lebih baik mengasumsikan jika apapun bisa ia lakukan, tapi aku bisa menebak syarat mengaktifkannya secara kasar. Kekuatan master. Kemungkinan besar itulah syarat yang dibutuhkan untuk mengaktifkan lingkaran sihir itu. Tidak keluar rumah selama 1 bulan terakhir ini adalah langkah yang bagus. Di dalam rumah penghalang milik Baal dapat menyembunyikan kekuatan master. Namun sesaat setelah master melangkahkan kaki keluar, lingkaran sihir itu akan mendeteksi kekuatan master. Dan jika itu terjadi, kita mungkin akan masuk ke dalam lingkaran sihir itu tanpa persiapan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membunuh manusia yang membuat lingkaran sihir itu sendiri. Untuk mencegah kekuatan lingkaran sihir itu, memang tidak ada yang bisa kita lakukan, tapi kita tetap bisa mengurangi durasinya secara signifikan. Sunghon bilang, kalau begitu kami yang akan menanganinya. Kami sudah mengumpulkan banyak anggota Gregory. Kami tahu banyak tentang mereka. Kami juga sudah memeriksa beberapa titik di kota ini. Hyung Cheol bilang, aku juga akan ikut. Kekuatanku akan berguna untuk melakukan penyergapan. Kemudian El mengeluarkan sesuatu. Kalau begitu bahwa ini ada kemungkinan energi demon yang keluar ketika mereka mati akan masuk ke dalam lingkaran sihir. Jadi kekuatan suci yang terdapat pada bulu milikku akan menetralisirnya. Hyung Cheol menghabisi anggota yang menjaga titik lingkaran sihir. Jadi apa ini tugas terakhirku? Sekarang adalah giliranmu, Kim Gigyu. Di sisi lain, Gigyu dan pasukannya pada akhirnya keluar dari rumah. Melangkahkan kaki keluar, lingkaran sihir bintang langsung aktif. Sementara itu di kantor cabang sebuah guild, seseorang hendak masuk ke sebuah ruangan. Kepala cabang di sini, bolehkah saya masuk? Masuklah. Sekilas tempat itu adalah kantor, tapi ternyata itu adalah ilusi. Tempat itu adalah sebuah gua. Terlihat seseorang sedang duduk. Aku memberi laporan, kami sudah memastikan Magic Kim Gigyu. Barriernya sudah diaktifkan Lord Houres. Houres berkata, apa ada laporan lainnya? Tidak hanya itu saja, semua personil yang bertanggung jawab untuk memasok Magic sudah tewas. Serangan kejutan yang seketika membuat kami lengah. Mungkin itu perbuatan para Gregory. Tombak di dekat Houres kemudian bereaksi, dan tanpa disadari sudah menghancurkan kepala cabang. Houres menangkap tombak itu lagi dan tersenyum. Kepala cabang hanya sekuat itu. Andras juga tidak sekuat itu. Tapi perburuan ini akan menjadi lebih menarik. Dia adalah player asosiasi mercenari Korea Guild Donghyun, Guild Master Kim Do-hyung, yang dirasuki salah satu demon dari kursi 64 neraka, Houres. Kemudian setelah itu, Gigyu keluar dari rumahnya dan langsung menyadari pemandangan di sekitar. Apa ini? Kenapa area di sekitar berubah? Rui berkata, apa ini ulah Andras? Aku tahu dia memiliki kemampuan untuk menciptakan gate, tapi sulit dipercaya dia bisa membuat ulang lingkungan di dalam gate seperti bumi. Sudah bisa aku pastikan, tempat ini sudah menjadi wilayah demon. Tugasnya masih sama, ayo mulai master. Gigyu mulai mendeteksi area di sekitar. Keberadaan player yang mendekati tempat ini pasti itu Guild Karvan. Di sisi lain keberadaan yang lemah itu orang biasa. L, lindungi para warga sipil bersama para malaikat. Hurt bekerja sama dengan para Gregory untuk mengalahkan Guild Karvan. Dan Ahjusi bantu komando Hurt dengan kemampuan guardianmu. Strategi mereka dimulai. Mereka mulai berpencah dengan tugas masing-masing. Gigyu berkata, kalau begitu aku akan pergi bersama Rui menuju tempat di mana magic power terbesar dapat dirasakan. Brunhat bilang, aku juga akan ke sana.
Sepanjang jalan Gigyu berpikir tempat ini sudah menjadi wilayah demon. Rui menjawab, mungkin salah satu dari demon 72 kursi. Gigyu heran, jadi pertarungan wilayah lainnya. Rui bilang, aku tidak tahu, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Gigyu menyadari sesuatu dan berhenti. Tunggu, kenapa di sini panas sekali dan kenapa ada magma? Rui heran, keberadaan besar terasa di bawah sana. Gigyu berpikir, ini berarti kita harus masuk ke dalam. Kurasa aku harus menguji skill baru yang aku dapatkan. Elemental magma. Rui masuk ke dalam cincin. Gigyu lalu berubah menjadi magma dan mulai menyelami lautan magma tersebut. Sintesis ego dengan Changyong. Elemental spirit dapat merubah tubuh menjadi elemental spirit apapun. Rui berkata, Master, apa bagusnya elemental magma dibandingkan api? Gigyu bilang, magma bisa membakar api. Gigyu mulai masuk terus ke dalam sambil memejamkan matanya dan hanya mengandalkan indera lainnya. Aku tidak bisa melihat ke depan sana, tapi aku bisa merasakannya. Aku tahu kemana aku harus pergi. Mungkin ini karena aku sudah melalui lantai 50. Aku bisa merasakan lingkungan di sekitar dengan tepat. Rui bilang, persepsiku memang telah meningkat. Runhat bilang, Master memang hebat. Mendadak pergerakan Gigyu terhenti. Master, ada yang datang. Sebuah serangan datang. Gigyu tak bisa menghindari tapi menyadarinya. Apa ini tangan raksasa? Rasanya tubuhku dicengkram. Rui bilang, itu magma golem, makhluk neraka yang mengeluarkan kekuatan besar dengan syarat tertentu. Gigyu bertanya, benarkah? Apa dia semacam komandan? Rui bilang, mana mungkin, dia hanyalah anak buah. Brunhat bilang, dia terlihat lebih lemah dibandingkan Master. Gigyu dengan mudah bisa melepaskan diri. Bagus, ini sempurna untuk percobaan. Gigyu menggerakkan jarinya. Summon Kurisetsu. Monster summon lalu muncul. Kurisetsu tubuhnya diselimuti elemental magma. Pertarungan terjadi di antara kedua raksasa. Gigyu yang merasakan pertarungan dalam hatinya bilang, skill assimilation yang naik. Tidak hanya linknya saja yang menjadi kuat, skill para ego juga semakin terikat. Assimilation tingkat SS bisa menggunakan 90% dari kemampuan ego. Rui heran, apa perbedaan makhluk yang disummon dengan masternya? Gigyu juga bingung. Jelas berbeda bukan? Brunhat bilang, menemukan kesamaan jauh lebih cepat. Rui menjawab, yang penting makhluk yang disummon tidak memahami konsep kematian, tapi membutuhkan waktu untuk mensummon mereka lagi. Tapi aku prediksi kau bisa mensummon sebanyak yang diperlukan. Gigyu menjawab, itu benar. Dan ada satu lagi, dengan panas tinggi ini bisa membakar tubuh mereka sendiri, sehingga bisa melakukan self-destruction. Kurisetsu kemudian membakar dirinya bersama dengan magma golem. Magma golem pada akhirnya hancur dan menyisakan sebuah core. Gigyu lalu mengambilnya. Apa ini? Tidak terlihat seperti sebuah kristal. Rui bilang, itu inti golem, temuan yang cukup berharga. Ajusi tua itu akan senang jika kau memberikannya. Gigyu berkata, kau benar juga. Buka. Tuan Huang yang kini sudah berada di dalam gate heran. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mengalir magma ke dalam gate? Apa yang terjadi di luar sana? Gigyu bingung. Astaga, aku lupa kalau sedang ada di dalam magma. Rui bilang, dasar bodoh. Tutup. Apa kau terluka? Tuan Huang menjawab, tunggu, berikan lagi magmanya. Lava ini memiliki magic yang sangat murni. Ini adalah bahan baku yang unggul. Apa lavanya ada lagi? Jika ada, kirimkan lebih banyak. Gigyu menjawab, baiklah, saat ini aku masih berada dalam magma. Bagus, aku akan mengatur pintu masuk gate-nya sebentar. Hingga pada akhirnya magma itu bisa ditampung dalam sebuah tempat. Huang bilang, seharusnya ini cukup. Sebanyak ini akan bertahan untuk seumur hidup. Untung saja aku menyuruh Yung Cheol untuk membuat saluran air. Tadinya aku mau mengisinya dengan air, tapi ini harta karun yang mengalir masuk.
Fotis di belakang hanya bisa duduk diam, padahal ini wilayahku. Di sisi lain terlihat beberapa player sedang menunggu di tepi lautan magma. Di sini sangat panas. Berapa lama lagi kita harus melakukan ini? Apa mereka benar-benar mengatakan kalau buronan level atas akan datang kemari? Bagaimana mereka bisa tahu? Entahlah, kita hanya mengikuti perintah. Seseorang lalu menyadari sesuatu. Bukankah level magmanya menurun? Aku juga tidak tahu. Tapi kelihatannya lapanya semakin berkurang. Apa ini hanya imajinasiku? Kemudian dari lapa itu keluar sesuatu yang menyerang player tersebut. Semuanya panik. Ada sebuah sergapan. Dari dalam magma Gigio keluar. Para player heran. Dia benar-benar ada di sini. Buronan tingkat tinggi Kim Gigio. Rui bilang, memang apa bedanya dari berandalan seperti kalian? Mereka tidak sebanding dengan Master, tapi lokasinya sedikit rumit. Menggunakan serangan skala besar seperti Death dan Chaos bisa menyebabkan reruntuhan. Tapi Master kita memang spesialis di area seperti ini. Sekalian untuk menguji hal itu. Gigio tersenyum dan berkata, kau benar. Ia mulai bergerak. Quick Accelerate. Ego Hasti bereaksi dan mengalami perubahan. Hyper Accelerate. Dengan kecepatan super tinggi, Gigio melewati para player sambil menyerang. Tanpa bisa bergerak, para player langsung tumbang sekaligus. Rui bilang, bagaimana tubuhmu, Master? Gigio bilang, bebannya jauh lebih besar dibandingkan saat yang pertama aku menggunakan acceleration. Kakiku sampai gemetaran. Rui bilang, sesuai dugaan, sulit jika sering digunakan. Dasarnya itu berbeda dari quick atau accelerate. Itu lebih dekat dengan divine power dibandingkan skill. Lebih seperti waktu berhenti dibandingkan hanya mempercepat tubuh. Ini mungkin ada kaitannya dengan keturunanmu, Kronos. Jadi apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Kau pasti memiliki alasan untuk tidak membunuh mereka. Gigio tersenyum. Tentu saja, Ajusi membutuhkan pekerja yang berkualitas. Buka, para player lalu dimasukkan ke dalam gate Brunhat. Huang bilang, terima kasih. Ini akan membantu untuk meningkatkan gate-nya lebih bagus lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.